bagaimana sikap seorang mukmin merespon bencana. Ketika kita mendengar bencana yang terjadi, bagaimana kita ini seorang mukmin meresponnya? Paling tidak di sini ada 4 yang harus kita lakukan. Sikap seorang mukmin merespon bencana. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, yaitu introspeksi. Kita harus introspeksi atau muhasabah. Karena kenapa? Karena bencana ini adalah ajakan untuk kita muhasabah, untuk kita introspeksi, dari rakyatnya sampai pemimpinnya. Bencana adalah ajakan untuk bermuhasabah terhadap diri kita sendiri maupun yaitu secara kolektif. Jadi masing-masing kita mengintrospeksi diri kita, dan juga bangsa kita juga harus yaitu mengintrospeksi dirinya. Karena kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah tentunya kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana orang-orang yang berakal itu harus bisa kita mengambil ibrah, harus bisa kita bermuhasabah bagaimana kita ketika yaitu ditimpa suatu ujian atau musibah ibarat. Makanya di sini dengan adanya bencana musibah yang silih berganti, ini adalah ajakan buat kita bermuhasabah, baik untuk diri kita sendiri bermuhasabah maupun secara kolektif. Terutama apa? Terutama dalam hal menjaga amanah. Saya mau tanya, Indonesia ini adalah amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Indonesia ini adalah amanah. Kalau amanah perlu dijaga atau tidak? Perlu dijaga. Indonesia adalah amanah. Karena kita lihat gak mudah dulu para pahlawan kita, orang-orang tua kita, pejuang-pejuang kita memerdekakan ini negeri. Gak mudah. Maka dari itu di dalam Undang-Undang Dasar kita 45, founding father kita itu memasukkan apa? Kita ini Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur. Catat tuh kata-kata. Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Di situ para founding father kita, ulama-ulama kita memasukkan itu di Undang-Undang Dasar sebagai pengingat, untuk kita mengingat bahwasanya ini negeri adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Tidak hanya cuman berhasil merebut dari kemerdekaan, tapi harus dijaga. Dengan apa? Dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha atas berkat rahmat Allah, dan didorong oleh keinginan luhur. Tuh, keinginan luhur, bukan keinginan oligarki, betul atau tidak? Bukan keinginan orang-orang yang cuman hasratnya doang besar, yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok, tapi mengorbankan orang banyak. Betul atau betul? Atas berkat rahmat Allah dan didorong dengan keinginan luhur. Apa maksudnya didorong dengan keinginan luhur? Bahwasanya di sini kita diingatkan, Indonesia ini merdeka bukan dikasih sama penjajah. Indonesia ini merdeka bukan pemberian Jepang atau Belanda, tapi ditebus dengan darah, nyawa, tangisan dari para pejuang-pejuang kita, dan dengan rasa ikhlas. Dengan rasa ikhlas yang luar biasa. Anda tahu Jenderal Besar Sudirman, ini banyak orang yang tahu, itu Jenderal Sudirman ketika memimpin perang gerilya masuk ke hutan-hutan. Ini Jenderal Sudirman ini setiap dia masuk ke hutan, dia selalu membawa buku tarikh Nabi Muhammad SAW. Ada buku namanya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad yang ditulis oleh Kiai Haji
Haji Munawar. Kiai Haji Munawar. Di situ bahwasanya Jenderal Sudirman tertarik. Dia ingin mengkaji itu bagaimana Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana Nabi Muhammad yaitu memimpin bangsa, bagaimana memimpin pasukan. Disitulah Jenderal Sudirman membawa tarikh yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan yaitu kepada pengarangnya, kepada pengarangnya ibadallah, kepada pengarangnya yang bernama Kiai Haji Munawar Khalil. Apa kata Jenderal Sudirman? Wahai Kiai, tolong lengkapin ini buku ini bagaimana Nabi Muhammad memimpin jihad, bagaimana strategi Nabi memimpin jihad, menerapkan yaitu adab akhlak kepada pasukannya. Saya ingin bawa bukunya, sekarang ada karangan Kiai Haji Munawar Khalil ya, tentang kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang diterapkan oleh Jenderal Sudirman, akhlak Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi. Maka Indonesia merdeka tidak lain dan tidak bukan mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kembali bermuhasabah, ya, baik diri kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus kepada pemimpin-pemimpinnya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi pemimpin khalifah, ketika itu terjadi yaitu musibah yang luar biasa. Ya, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Sayyidina Umar ya, ini berkata, bagaimana saya bisa memperhatikan keadaan rakyat. Saya ulang, Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana saya bisa memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan. Dan gak sampai di situ, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika terjadi musibah, ketika beliau menjadi khalifah, apa yang beliau katakan ibadallah? Jika saya tidak ikut merasakan kelaparan, sedangkan rakyat saya lapar, saya kenyang, saya takut nanti mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Imam atau waliul amri atau pemimpin adalah pengurus rakyat, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Nah, makanya alhamdulillah ya kita dengan kelebihan dan kekurangannya kita bersyukur presiden kita ada perhatian, Bapak Prabowo, betul atau tidak? Tapi di sini juga kita himbau, ada pejabat-pejabatnya di bawahnya yang kadang-kadang mengeluarkan statement yang nyeleneh, betul apa betul? Dibilanglah katanya itu bencana itu apa yang terjadi di Sumatera tidak mencekam sebagaimana di medsos. Ada yang ngomong kayak begitu tuh? Ada lagi yang mengatakan, oh itu gelondongan kayu karena lapuk jatuh sendiri. Innalillahi raji'un. Tadi Ustadz Haris sudah mengatakan, membawakan yaitu surat Ar-Rum ayat 41, Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak yaitu kerusakan, telah nampak kerusakan di lautan, di daratan, di lautan dan di daratan karena ulah tangan kita sendiri, ulah tangan manusia. Artinya ini ada sebab akibat. Makanya kembali lagi ibadallah, kita dalam menyikapi musibah ini ya mungkin kita nggak boleh menyalahkan siapapun, tapi introspeksi diri, baik rakyatnya wabil khusus pemimpinnya, introspeksi diri bagaimana yaitu mengelola ini negara ke depannya harus baik dan harus peka menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati, hati-hati. Bedanya sama pejabat negara sama penjahat negara bedanya. Nah, pejabat negara kalau kata Nelson Mandela nih, Nelson Mandela mengatakan apa? Apa kata Nelson Mandela? Ya, mantan presiden Afrika Selatan. Ya, kata Nelson Mandela,
penjahat itu tidak pernah membangun negara. Itu penjahat itu nggak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Itu penjahat. Bagaimana sikap kita seorang mukmin merespon bencana? Yang kedua, sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Makanya kita selalu doakan, mudah-mudahan saudara kita timpa musibah yaitu sabar. Allahumma jalhum minas sabirin. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka dari orang-orang yang sabar, dan Allah akan ganti yang lebih baik. Dan kita ikhlas menerima ujian ini. Mudah-mudahan ujian ini sebagai penghapus dosa kita, sebagai penghapus yaitu dosa kita, dan sebagai pengingat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Agar apa? Agar kita lebih ingat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana sikap seorang mukmin merespon bencana? Yaitu kita harus ada kepedulian, ya, rasa sosial. Ini tempatnya kita untuk yaitu pahala jariah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, man farroja an muslimin kurbatan farrojawa anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang melapangkan atau membantu kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat. Dan gak sampai di situ. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro di situ dikatakan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika habis membangun pondasi Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Ketika itu datang malaikat Jibril membawa pesan dari Allah. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, ketahuilah, sholat engkau 1000 rakaat bagus, tapi ketahuilah, barang siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, itu pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Jujur, kita sholat sunnah 1000 rakaat pernah apa enggak? Kalau wajib kau saya tanya, dan memang kewajiban kita sholat 5 waktu. Sholat sunnah 1000 rakaat pernah nggak? Kau beli abadiah bolong-bolong. Nah ini ada jalan pintas, jalan tol, untuk kita mendapatkan pahala yang begitu banyak dengan kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan, yang sedang susah. Kita lihat bagaimana saudara kita kelaparan luar biasa di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, luar biasa. Bahkan hari-hari pertama bencana untuk mengakses yaitu makan itu susah. Nah, bencana alam bukan sekedar fenomena fisik, bukan sekedar fenomena fisik, melainkan pesan spiritual yang menuntut kita sadar, yang menuntut kita yaitu banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menuntut kita untuk lebih peka solidaritas. Itu nilai spiritual ibadullah. Dan saya tutup yaitu dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, jikalau suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, Allah pasti bukakan pintu-pintu keberkahan. Luar biasa ini.